Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang bahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Roy Sarfan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Agama memastikan keberangkatan jamaah haji 1441 Hijriah 2020 Masehi dibatalkan. Keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Selain karena pandemi COVID-19 yang melanda tanah air, pemerintah Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji. Berikut special report pembatalan penyelenggaraan ibadah haji 2020. Pemirsa, terdapat sekitar 221.000 calon jamaah haji asal Indonesia tahun 2020 yang gagal berangkat ke Arab Saudi. Bagi pemerintah, keputusan ini merupakan keputusan yang pahit dan sulit. Pemerintah melalui Kementerian Agama memastikan keberangkatan jamaah haji 1441 Hijriah 2020 Masehi dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena pemerintah memilih mengutamakan keselamatan jamaah di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Pembatalan tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020. Keputusan pemerintah ini sempat membuat calon jamaah haji Lampung tidak percaya, terutama jamaah haji yang dari daerah yang belum mendapatkan akses informasi. Meski begitu, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah agar tidak lalai dalam menjalankan kewajiban kepada para calon jamaah haji setelah memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini. Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung juga masih mengatur beberapa skema terkait pengembalian biaya jamaah haji yang sudah disetor. Berdasarkan keputusan Menteri Agama, jamaah haji yang batal berangkat tahun ini dapat mengambil biaya perjalanan ibadah haji yang sudah disetor. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik pembatalan pemberangkatan haji 2020 dengan narasumber yang telah hadir di studio, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung, Bapak Wasril Purnawan. Assalamualaikum, halo, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik Pak, apa komentar Anda tentang pembatalan haji di tahun 2020 ini Pak? Ya, terkhusus kepada seluruh calon jamaah haji di Provinsi Lampung, memang ini adalah sebuah keputusan yang sulit, tetapi keputusan ini tentu melalui kajian yang panjang dan pertimbangan utama adalah bagaimana agar keselamatan jamaah itu yang utama, sehingga pembatalan itu dilakukan setelah beberapa kali penundaan sikap pemerintah Indonesia terhadap keberangkatan haji tahun 1441 ini. Baik. Untuk data sendiri Pak, berapa calon jamaah haji khususnya di Lampung sendiri yang memang batal berangkat ini? Kita sebagaimana kuota yang telah ditetapkan itu sebesar 7.050, tetapi dalam pantauan kita yang sudah melakukan pelunasan sampai dengan terakhir perpanjangan masa pelunasan 29 Mei itu tercatat sebanyak 6.639. Jadi otomatis itulah jumlah yang pada akhirnya gagal berangkat. Baik. Itu apakah calon jamaah haji saja atau juga termasuk dalam petugas-petugasnya Pak? Ya, total 7.050 itu sudah di dalamnya petugas. Baik. Petugas haji daerah dan KBUH ya, pembimbing dari kelompok bimbingan ibadah haji. Katanya dari beberapa hari yang lalu ada masyarakat yang mungkin belum mendapatkan informasi mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama seperti itu Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, sebetulnya yang benar itu adalah sebelum keputusan pemerintah pada tanggal 2 Juni kemarin itu memang banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan seperti apa kejelasan keberangkatan. Nah, tapi setelah pengumuman resmi melalui siaran pers dan kemudian dikeluarkan keputusan Menteri Agama terkait dengan pembatalan, saya kira ini sudah clear dan masyarakat sudah memaklumi dan mengetahui dari beragam informasi atau sumber-sumber yang didapatkan. Artinya dari masyarakat sendiri setelah keluarnya keputusan ini sudah memahami gitu Pak. Ya, baik. Benar. Untuk dari masyarakat Lampung sendiri Pak, apakah yang membuat mereka ini mendatangi kantor wilayah sehingga kita perlu share ke masyarakat untuk kejelasan-kejelasan seperti ini Pak? Ya, tentu kalau sebelum sebelum pengumuman resmi tentang pembatalan tersebut, ini kan jamaah haji, bukan hanya calon jamaah haji, tetapi juga penyelenggara di tingkat kantor wilayah, tingkat kementerian kabupaten itu masih belum bisa memastikan seperti apa.
dari sisi calon jamaah haji bahkan ada beberapa yang sudah konfirmasi ke kita, sudah kadung melunasi, kemudian mereka bertanya, seandainya kebijakan pemerintah Indonesia tetap memberangkatkan, boleh tidak kami mundur tidak berangkat. Nah ini artinya sebenarnya kesadaran dari masyarakat sendiri terkait dengan situasi pandemik ini juga menyebabkan yaitu tadi kekhawatiran. Kekhawatiran, baik. Artinya dari masyarakat sendiri ini nanti akan diberangkatkan di tahun depan ya Pak? Iya, iya. Baik, tahun depan. Okay. Itu sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan Menteri Agama? Iya, benar. Untuk ongkosnya sendiri itu seperti apa Pak? Ongkos nanti sebagaimana kita maklumi bersama bahwa penentuan besaran BP atau biaya penyelenggaraan ibadah haji itu mekanismenya adalah dibahas atau diusulkan oleh Menteri Agama ke DPR, kemudian DPR kemudian membahas, baru kemudian besarannya itu ditetapkan melalui keputusan Presiden. Nah, jadi artinya bisa saja besaran BP pada 1442 yang akan datang itu bisa saja berbeda dengan 441 karena mekanisme penetapannya seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya dari tahun saat ini yang calon jamaah haji tidak bisa berangkat harus menyesuaikan ongkos lagi Pak di tahun depan. Iya. Oke. Itu tadi yang dikeluarkan nanti mekanismenya seperti apa Pak? Maksudnya penentuan jumlah biaya yang akan diberangkatkan tadi dari Presiden. Iya, keputusan Presiden. Nanti menjelang musim haji itu sudah penetapan keputusan Presiden, baru kemudian itu yang disampaikan ke masyarakat jumlah dana yang harus dilunasi, pelunasan BP-nya. Apakah ada perbedaan Pak antara jamaah haji yang tahun ini mengambil ongkos kemudian dibiarkan saja untuk tahun depan seperti ini? Dalam keputusan Menteri Agama itu diatur bahwa dana yang sudah dilunasi oleh jamaah calon haji pada tahun 1441 ini itu jika tidak diambil maka dana tersebut secara otomatis akan dikelola oleh BPKH dalam rekening yang berbeda. Nah, kemudian hasil pengelolaan itu nanti nilai manfaatnya itu akan diberikan kepada calon jamaah yang tidak mengambil tadi itu minimal itu 30 hari sebelum keberangkatan pertama kloter haji tahun depan. Nah, itu bagi yang tidak. Nah, bagi yang tidak mengambil ini otomatis dia terdaftar sebagai jamaah calon haji yang akan datang tanpa harus melunasi lagi. Kemudian bagi yang kemudian mengambil dana pelunasan sebesar berapa ini 9.772.000 itu, maka yang bersangkutan tetap menjadi jamaah calon haji pada tahun berikutnya, tetapi dengan ketentuan dia harus melunasi kembali. Oke, Melakukan pelunasan kembali sesuai dengan angka BP yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu. Baik, dan sejenak Pak, kita akan iklan lebih dahulu. Baik pemirsa, dialog kita dengan Bapak Wasril semakin menarik, namun kita harus lewati pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Special Report. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Baik, Pak Wasril, tadi kita sempat membahas tentang calon jamaah haji yang mau mengambil dana yang tahun ini yang batal berangkat. Untuk persyaratan atau mekanismenya seperti apa masyarakat yang ingin mengambil ongkos yang tahun ini, Pak? Yang pertama, jamaah calon haji tersebut agar mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten dengan membawa beberapa persyaratan. Nah, ya ini ada bukti store ya, bukti store lunas BP ya dari BPS itu Bank Penerima Setoran, kemudian fotokopi buku tabungan dengan memperlihatkan yang aslinya dan fotokopi KTP. Baru kemudian setelah ini diterima oleh staf haji di kantor kementerian, itu nanti akan diverifikasi, baru kemudian diusulkan ke Direktorat Jenderal PHU dengan tembusan kantor wilayah. Setelah dari Direktorat Jenderal PHU, maka kemudian Direktorat Jenderal PHU meminta ke BPKH untuk melakukan menerbitkan surat perintah membayar kepada Bank Penerima Setoran. Nah, baru terakhir kemudian BPS itu akan mengirimkan, mentransfer sejumlah dana yang diminta tadi ke rekening
calon jamaah haji Oke. yang mengusulkan. Untuk perkiraannya sendiri Pak, itu perkiraan waktu untuk mengurus pengembalian itu dari awal sampai akhir kira-kira berapa 9 lama? hari, 9 hari, 9 hari. 9 hari kalau yang ditentukan dalam ketentuan itu. Jadi ada beberapa step yang secara akumulasi dari mulai yang bersangkutan mengusul ke kantor kementerian kabupaten setempat sampai dengan dana itu diterima, itu butuh waktu 9 hari. Baik. Itu untuk masyarakat yang mau mengambil yang tahun ini, iya, Pak. iya. Nah, kita ingin tahu juga, Pak, apakah dari masyarakat sendiri kan masih ada kegelisahan terkait Iya. dengan paspor, Pak. Nah, ini kan apabila paspornya tahun ini sudah habis dan saat ini pun sudah melunaskan Iya. karena tidak jadi berangkat, Iya. apakah tahun depan harus seperti apa? Apa yang mereka lakukan? Iya, oleh karena itu maka salah satu kewajiban kita pemerintah Indonesia melalui kantor wilayah itu menyerahkan dokumen penting tersebut kepada calon jamaah haji. Nah, salah satunya juga mungkin mempertimbangkan kalau ada calon jamaah haji yang masa berlaku paspornya itu habis. Jadi kalau seandainya dipegang oleh oleh kantor wilayah atau kantor kementerian kabupaten, nanti jangan-jangan tidak diketahui bahwa ada paspor-paspor yang sudah harus diperpanjang lagi. Oke. Itu untuk artinya dari masyarakat sendiri dari sekarang pun harus mempersiapkan Pak, untuk tahun depan. Iya. Kalau untuk masyarakat sendiri yang atau calon jamaah haji yang meninggal dunia itu Pak, seperti apa? Apakah dari walinya ataupun bisa langsung menggantikan atau posisinya seperti apa? Ya, nanti ahli waris nanti akan menunjuk siapa yang akan. Jadi porsi itu bisa dialihkan kepada ahli warisnya. Bisa suami, bisa istri, bisa ayah, bisa ibu, bisa anak, bisa kakak kandung. Sesuai dengan amanat dalam wasiat tadi itu. Nah, nanti yang ditunjuk dalam pengganti tersebut otomatis akan menggantikan nomor porsi yang meninggal tersebut. Jadi kapan yang jamaah meninggal itu kuota berangkatnya, maka yang mengganti akan berangkat pada tahun kuota di mana. Apakah ada syarat-syarat administrasi tersendiri yang harus diurus? Ya, tentu syarat-syarat itu ada beberapa persyaratan secara teknis untuk disampaikan atau ditanyakan ke kantor kementerian kabupaten. Itu nanti ada prosesnya. Oke. Artinya dari ahli warisnya tersebut harus mengurus beberapa persyaratan tersebut. Iya. Baik Pak, untuk tadi terkait dengan uang yang diambil oleh calon jamaah haji untuk tahun ini, apakah benar dari informasi dengan tidak mengambil bisa memperkuat rupiah, Pak? Oh, ya itu Seperti sudah. itu. Ya, informasi ini memang sempat viral di tengah-tengah masyarakat, tapi sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala BPKH, Pak Dr. Anggito Abimanyu, yang menyatakan bahwa informasi itu tidak benar. Dan sudah dijelaskan secara detail dalam beberapa dialog yang interaktif terkait dengan kejelasan sebelumnya dana itu seperti apa gitu kan. Saya kira itu sudah terkonfirmasi. Mungkin ada beberapa hal manfaat, Pak, manfaat yang diperoleh dari calon jamaah haji apabila ditinggalkan ataupun tidak diambil uangnya itu, beberapa manfaat itu mungkin bisa disebutkan, Pak, seperti apa saja? Ya, tentu kan dana pelunasan yang sebanyak kalau untuk embarkasi kita itu 9.772 itu kan akan dikelola kembali oleh BPKH yang terpisah dari pokok. Nah, kemudian nilai manfaatnya itu nanti akan diterima oleh si calon jamaah haji. Nah, kita lihat pengelolaan manfaat dari dana yang 25 juta yang di-store untuk store awal itu terbukti itu menyumbang besar sekali optimalisasi dana haji. Satu contoh sebagai gambaran, jamaah haji dengan tahun ini itu cukup membayar berapa totalnya? 25 juta setoran awal plus 9 juta pelunasan. Itu berarti kan 34 juta kurang sedikit ya. 35 kurang sedikit ya. Sementara untuk pembimbing ibadah haji, karena dia store langsung total, tidak store 25 sebelumnya, itu mereka membayar 68.711, hampir 50%-nya. Tentu itu di dalamnya adalah pengelolaan atau nilai manfaat dari pengelolaan dana 25 juta yang mengendap dikelola oleh BPKH tadi, dan kemudian juga ada sebagian subsidi dari pemerintah. Tetapi itulah bentuk betapa optimalnya dana yang dikelola oleh BPKH. Jadi tidak sembarangan. Saya kira melihat tren sekarang sampai dengan hari ini jumlah
calon jamaah haji yang mengusulkan pengambilan itu relatif sedikit sekali dalam pantauan kita. Sehingga ini artinya masyarakat semoga percaya bahwa ini dana ini akan dikelola secara amanah oleh BPKH. Oke. Untuk dari data sendiri Pak, apakah dari masyarakat yang mengambil kembali ongkos yang tahun ini seperti apa Pak? Ya, kita baru saya konfirmasi dengan dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh kantor wilayah, itu baru satu kabupaten yang lapor dan nilai angkanya juga di bawah lima orang. Oh, di bawah 5 orang. Jadi kita belum lihat ini tren ke depan, tapi kita berharap bahwa ini adalah bentuk trust dari masyarakat bahwa dana yang tidak diambil itu akan dikelola secara amanah. Baik, kita akan jadi senak kok. Baik pemirsa, perbincangan kita semakin menarik, namun kita harus lewati pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Special Report. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Pak, kita akan membahas sedikit tentang persiapan dari calon jamaah haji untuk yang tahun depan, Pak. Baik, untuk calon jamaah haji sendiri, apakah tahun depan mereka harus mempersiapkan seperti tes kesehatan ataupun tes-tes yang lainnya, Pak? Dari sekarang. Untuk tes kesehatan ini sudah diatur juga dalam keputusan Menteri Agama 494 ini. Ya nanti mereka akan mengikuti proses tes kesehatan sebagaimana peraturan atau ketentuan yang berlaku pada saat itu. Karena tentu kan orang yang dinyatakan sehat pada sekarang itu kondisional sekali bahwa ketika akan berangkat juga mesti akan itu. Bahkan bukan hanya tahun depan, tapi bahkan sebulan 2 bulan pun bisa kondisinya bisa berubah ya Pak. Baik. Untuk pembicaraan tentang jamaah haji ini, jamaah haji kan ada yang reguler, ada juga yang khusus Pak. Ya. Nah, jamaah haji yang khusus ini apakah ada perbedaan dengan yang reguler untuk tahun ini Pak? Ya, jadi pembatalan ini berlaku supaya masyarakat tahu bahwa pembatalan berlaku untuk semua. Baik jamaah haji kuota yang masuk dalam kuota seperti Lampung ini 7.050 ya. Itu dalamnya itu termasuk haji khusus. Kemudian atau yang non kuota itu haji mujamalah. Haji mujamalah itu adalah visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui kedutaan besar masing-masing yang itu di luar kuota Indonesia. Nah, dua-duanya itu tetap dibatalkan. Nah, jadi untuk yang jamaah haji khusus, maka kalau mereka ingin mengambil dana pelunasan, maka prosesnya hampir sama, tetapi mereka mengajukan ke penyelenggara ibadah haji khusus. Dari penyelenggara ibadah haji khusus baru kemudian ke Dirjen PHU, sama prosesnya seperti tadi. Nah, kalau haji reguler itu langsung ke kantor kementerian kabupaten kota, kalau jamaah haji khusus itu ke penyelenggara ibadah haji khususnya. Gitu. Artinya hanya berbeda di awalnya di awal saja, tapi proses berikutnya tetap ke Dirjen PHU, kemudian BPKH dan kemudian pengembalian dari. Kalau untuk dari jamaah haji yang khusus itu, apakah yang mengambil dananya sudah banyak juga Pak, sama seperti yang reguler? Nah, ini sampai dengan sekarang belum masuk dalam data kita. Kalau data kita memang haji khusus yang dari Provinsi Lampung ada 43. Ada 43. Dari 7.000 tadi ya Pak? Iya, dari 7.050 tadi di dalamnya ada haji reguler dan haji khusus. Nah, haji khususnya itu 43 kita. Ya, artinya mereka tidak mendaftar melalui kantor kementerian kabupaten, tapi mendaftar melalui penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, gitu. Kalau untuk persiapan yang tahun depan juga Pak, apakah ada perbedaan juga antara khusus dan reguler? Sama. Jadi artinya sepanjang yang bersangkutan tidak mengambil dana yang 25 dana pokoknya itu, maka yang bersangkutan masih tercatat sebagai calon jamaah haji yang berikutnya. Cuman kalau yang mengambil itu dia tetap akan melunasi, yang tidak mengambil, nah itu tinggal menunggu seperti apa terkait dengan nilai manfaat dari dana yang tidak diambil tersebut. Baik. Untuk Pak Wasril, untuk persiapan ataupun calon jamaah haji yang sekarang dan tahun depan, yang Anda lihat sekarang seperti apa calon jamaah haji? Baik dari keresahannya, kemudian dari penjelasan-penjelasan yang sudah berikan itu seperti apa? Tentu yang pertama kita menyampaikan melalui seluruh penyelenggara haji di kabupaten kota, kementerian kabupaten kota, kemudian melalui perangkat kita lah, KUA, kemudian penyuluh, tokoh-tokoh untuk menyampaikan tentang ini. Dan
Sejauh ini respon dari masyarakat itu positif, artinya masyarakat melihat bahwa keputusan ini adalah keputusan yang tepat karena mempertimbangkan keselamatan jamaah secara khusus. Nah, dan tentu seperti yang saya sampaikan di awal, justru yang dikhawatirkan masyarakat kalau seandainya berangkat. Nah, kalau ada seandainya berangkat kan resikonya tinggi sekali itu. Dan physical distancing dan segala macam itu susah sekali dibayangkan jika itu dilaksanakan, walaupun dengan pembatasan separuh kuota umpama. Itu membayangkan bagaimana menghindari kerumunan di setiap titik-titik itu hampir sulit sekali. Nah, oleh karena itu pembatalan ini saya kira direspon positif oleh sebagian besar masyarakat, bahwa ada 1-2 masyarakat yang mempertanyakan, itu biasanya mempertanyakan persoalan-persoalan yang sifatnya teknis, bagaimana mengembalikan, dan inilah yang kita sampaikan bahwa hak dari calon jamaah haji yang batal berangkat pada tahun itu adalah boleh mengambil. Tapi dengan risiko tadi, kalau dia mengambil, kemudian dia harus melunasi lagi, jangan-jangan uangnya kepake gara-gara diambil. Nah, yang dikhawatirkan memang seperti itu, Pak, kepakainya itu. Kepakainya itu. Jadi, baik, Pak Basri, terima kasih. Kemudian terakhir mungkin ada beberapa pesan-pesan dari Bapak sendiri ataupun dari Kemenak yang mau disampaikan pada masyarakat itu seperti apa? Mau dipersilakan. Ya, tentu saya ucapkan dalam kesempatan Idul Fitri ini adalah mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh calon jamaah haji yang sudah dinyatakan berangkat tetapi batal dengan ada pembatalan resmi dari pemerintah Indonesia. Tetapi kita senantiasa yakin bahwa selalu ada hikmah di setiap peristiwa. Tidak ada peristiwa yang begitu saja kecuali di dalamnya ada hikmah. Nah, salah satu hikmahnya adalah Kementerian Agama ini sudah membagikan buku manasik. Kemarin setelah Lebaran sudah kita serahkan dan kita minta kabupaten kota untuk segera mendistribusikan kepada jamaah. Nah, kita berharap dengan menerima buku manasik lebih awal, para jamaah itu mempunyai persiapan untuk memahami secara fikih, secara kaifiat haji itu lebih lama 1 tahun, termasuk juga bagaimana yang tidak kalah penting adalah bagaimana mempersiapkan ruhani agar ketika saatnya berangkat hati kita memang dalam posisi siap sehingga seluruh kebaikan-kebaikan haji itu dapat kita dapatkan selama proses itu. Saya kira itu mungkin persiapan yang lebih panjang. Semoga keputusan yang sudah kita dengar bersama ini memberikan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wasril. Kami juga berharap bahwa semoga kondisinya berjalan lancar, kemudian baik persiapan yang sekarang ataupun tahun depan juga bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah juga harus menjadi yang utama. Karena Islam telah mengarahkan bahwa menjaga jiwa, hifzun nufus adalah kewajiban yang diutamakan. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang sudah bersedia hadir di studio. Saya Istarvan mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti special report hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa.